Rasulillah, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang kula hormati para pengasuh Pondok Pesantren, wabil khusus saking Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, yang segera hadir Kiai Haji Zamzami, Haji Nasruddin, Haji Said Fanani, Haji Ade Jayadi, dan insya Allah ada beberapa kiai masih di perjalanan beserta bunyai yang tidak saya sebutkan. Yang kedua yang saya hormati Ketua PWNU Kiai Haji Juhadi Muhammad, walaupun beliau sibuk tapi sempat hadir, merupakan penghormatan bagi Jamaah Hadiyu. Yang kula hormati Sahibul Bait Haji Umar, ingkang sampun mempersiapkan tempat segala sesuatu. Jadi walaupun terkesan mendadak tapi barokah sukses untuk Kiai Umar, Allahumma amin. Sebab ini sebagai informasi bahwa sedia kala acara ini dilaksanakan hari Ahad nih Kiai Umar, tetapi setelah kula ngobrol kali beberapa keluarga, ternyata hari Ahad itu jadwalnya padang sing esuk sampai dalu. Jadi kula telepon datang Kiai Umar, saya sambung kula mriki. Alhamdulillah beliau itu orangnya legowo, walaupun tadi ada acara PKNU ya, PD PKNU, tapi beliau manut saja, dan alhamdulillah sekarang acaranya sukses. Mudah-mudahan mendapat keberkahan hadi, Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kula hormati para sepuh dari Majalengka, wabil khusus utusan dari MPC serta Ketua Jamiah Hadiyu. Ini alhamdulillah mewakili dari kota ada, dari Kabupaten Indramayu rombongan ada, dari Cirebon, Gunung Jati saya lihat sudah ada, kemudian dari Majalengka alhamdulillah, bahkan tidak saja ketua dari anggota Jamiah Hadiyu, tapi insya Allah PCNU Kota Cirebon juga Kang Mustafa lagi merapat, kemudian juga dari Indramayu ini Mustafa Razid, ini Mustafa yang juga insya Allah bisa hadir. Hadirin sekalian yang menghormati, singkat mawon. Oh, yang terakhir pangapunten dari pengurus Japman ada Kiai Rasid di sini, Masya Allah istimewa dengan beberapa pengurus yang lain. Ini merupakan menambah keberkahan hadirnya para beliau. Perlu kami sampaikan bahwa aurat hadiyu ini adalah aurat yang sudah diamalkan 3,5 abad yang lalu dari para pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Kita memahami ada buku yang namanya Babangkana yang dikarang oleh Kiai Haji Zamzami, bahwa Pondok Pesantren Babakan itu hadir ya sebelum merdeka, bahkan jauh sebelum ada Indonesia berdiri di sini. 3,5 abad itu ditanam oleh para masyayikh, salah satunya yaitu dengan menyusun aurat hadiyu. Pendiri pertama adalah Kiai Haji Hasanuddin Jatira, yang disebut yaitu Pangeran Makbul. Itu kuburannya ada di Desa Marikangen. Beliau adalah putra dari Syekh Abdul Latif. Syekh Abdul Latif itu adalah putra dari Syekh Ibrahim Talaga. Nanti ke atasnya yaitu putra dari Syekh Muhyi Pamijahan, ke atasnya Maulana Hasanuddin, kembali ke Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi jalurnya sangat jelas. Bahkan ada beberapa versi jalur pesantren Babakan ini, ada dari Sunan Giri dan ada dari Raden Rahmat. Ini insya Allah kalau kakak saya Kang Zuki bisa menjelaskan, tapi secara garis besar itu. Yang kedua saya dapat cerita ya dari ibu saya almarhumah Nyai Haja Masturah Amin, bahwa ketika Pondok Pesantren Babakan Lor sudah berdiri, sudah mapan, diteruskan oleh menantu dan putra-putranya, ada Ki Adroi, kemudian ada Kiai Nawawi, kemudian juga ada kiai-kiai lain, sampai ke cucunya yaitu Kiai Madamin. Kiai Madamin ini
aslinya yaitu dari daerah Cirebon. Dia mendirikan Pondok Pesantren Babakan atas restu daripada Kiai Marzuki Galagamba. Beliau punya istri yaitu di Babakan Kidul, yang punya anak-anaknya. Bolak-balik ini cerita dari mimi saya dan dari Kiai Mahtum, diperkuat oleh Kiai Amrin Hanan, Kiai Bulkin, salah satu putra beliau, bahwa ketika bolak-balik dari Kidul ke Lor itu ada yang uluk salam di As-Salafi, tapi uluk salamnya itu ana suara langkah rupa kayak lamun kula sampean kabur nggih. Nah, bolak-balik malah bukan saja uluk salam tapi diundang. Assalamualaikum ya Kiai Madamin. Assalamualaikum. Keder ini siapa yang mengundang saya? Akhirnya dia lapor ke Kiai Marzuki Galagamba. Kiai Marzuki Galagamba itu santrinya bukan santri biasa, tapi santrinya jin. Jadi sing weru ya bangsa Kiai Mukotan malih. Kayak kan majalah kan enten Kiai Rasul. Akhirnya kata Kiai Marzuki, Kiai Madamin, sampean istiqomah wiridan kuwen engkau bakal rame. Makanya ketika pindah Kiai Madamin dari Lor ke Kidul itu atas restu beberapa kiai-kiai sepuh, salah satunya Kiai Marzuki Galagamba. Di mana posisi uluk salamnya? Konon katanya di Gondang Manis. Ini kalau alumni tahu, ini alumni Bapak kan tahu semua. Akhirnya Kiai Madamin itu menetap di situ, membuat rumah yang sekarang yaitu ditempati oleh cucunya, yaitu salah satu putra yang paling kecil, yaitu namanya Ki Bulkin Fanani, namanya Uma Gede. Dan Uma Gede itu konon dibangun bersama dengan Masjid Kidul. Ya, yang membangun itu bukan orang Jawa, bukan orang Belanda, tapi orang Cina yang ditolong oleh Kiai Madamin. Akhirnya hadiahnya itu musola atau masjid dengan rumah. Makanya potongannya itu seperti zaman dulu. Sekarang masih ada. Terus dikembangkan, singkatnya Kiai Madamin itu punya menantu 3. Siapa yang pertama adalah Kiai Haji Abdul Hanan. Nanti yang melahirkan Kiai Amrin, ibu saya, kemudian Kiai Mahtum sampai ke bawah. Ya, saya lupa ada berapa putranya. Pokoknya bakal Kiai anaknya Ake. Ya, pantas ya. Soalnya gue sarung terus Kang Umar. Oh, ya. Ada gue sarung tuh praktis, ekonomis, romantis, demokratis. Iya, tiis. Jadi titen anak ya. Bakal anaknya Kiai, Kiai anaknya kayak Kang Umar anaknya pinten kan? Oh, 6 4. Iya. Rahasia perusahaan. Lanjut nih. Kiai Madamin niku menawi mboten sawan niku putra kata. Salah setunggalipun kang pertama nggo Nyi Sulaha. Nyi Sulaha niku gadah dipersunting datang Kiai Haji Abdul Hanan. Ya, nanti yang menurunkan tadi yang saya sebutkan ya, Ibu Mimi, Kiai Amrin dulu, Kiai Anwar, kemudian ibu saya Kiai Maktum sampai ke bawah. Yang paling kecil masih ada alhamdulillah yaitu istrinya Kiai Nur Hadi. Kemudian yang kedua, menantu yang kedua adalah Kiai Amin Sepuh. Dan perlu dicatat bahwa Kiai Amin Sepuh itu istrinya 3 Kang Umar. Nah ini ya. Tapi ada di rumah satu watak. Iya. Yang pertama menurunkan Kiai Fatoni ke bawah. Nah, ini salah satu saudaranya di samping di sini ada. Ya siapa Kiai yang ya, Bu Atun itu salah satu menantu daripada Kiai Fatoni. Cucu ya, cucu Pak Apunten. Kiai Amin Sepuh, Kiai Amin Sepuh ya. Jadi menantu yang kedua adalah Kiai Amin Sepuh, itu istri yang pertama menurunkan Kiai Fatoni ke bawah. Ini salah satu. Kemudian yang kedua menurunkan Kiai Fuad Amin. Itu istri yang kedua tuh ya. Nah, kemudian setelah meninggal istri pertama, dia mengambil istri dari putranya Kiai Madamin ya, namanya Nyai Haji Sujina. Jadi menantu daripada Kiai Madamin itu salah satunya Kiai Haji Amin Sepuh. Itu waktu nikah konon katanya umurnya sudah 60 tahun. Iya, tapi Nyai Sujina itu baru 17 tahun Kiai Umar. Lagi ngejar-ngejarnya itu.
Tapi karena yang mempersunting adalah kiai besar, maka Kiai Madamin mempersilahkan dan punya anak 3. Yang pertama adalah Nyai Fudo, kemudian Kang Agus, yang ketiga Nyai Hawa. Ini sudah almarhum semua. Dan itu menantu daripada Kiai Madamin adalah pendiri-pendiri Pondok Pesantren Babakan, dari mulai utara sampai selatan, sampai sekarang yang paling selatan sekali Kebon Jambu. Ya, sampai terus di Kasar ada lagi di sana Kiai Mas Duki. Dan setelah saya tanya apa auratnya, Kiai itu menjawab, kata Ki Burkin, auratnya adalah hadiyu. Auratnya adalah Jadi yakinlah bismillah bahwa hadiyu ini sudah diistimewakan 3,5 abad yang lalu, dan alhamdulillah Pondok Pesantren ini mendapat satu penghargaan dari PBNU, Pondok Pesantren tertua nomor 3 se-Indonesia. Ya, Kang Juki pernah diundang, saya diajak. Waktu pertama PBNU Kiai Yahya Stakuf itu Babakan tidak saja diberi pegar, tapi diteliti dulu. Ya, keturunannya siapa, makamnya siapa, pondoknya mana, dan itu menurut penelitian bukan pengakuan. Ya, jadi Pondok Pesantren Babakan itu pondok pesantren tertua di Indonesia nomor 3, dan alhamdulillah masih bisa dan salah satu yang menguatkan itu adalah aurat hadiyu. Sampai Pondok Selatan, sampai Pondok Miftahul Mutalimin yang ada di paling selatan, itu rata-rata setiap Jumat itu mengamalkan aurat hadiyu. Allahumma amin ya robbal. Itu segera singkat. Yang kedua, bahwa setelah lama kesini, ya, saya pernah dapat cerita dari Kiai Hamidin. Ya, Kiai Hamidin itu salah satu sesepuh di daerah Gunung Jati, almarhum. Saya pernah ketemu di sana karena sama beliau itu ahli jatman dulu, kenal Kiai. Mengundang saya tuh ngomong gini, "Cung, sampean merubli kenapa hadiahmu masih sampai kini masih bisa bertahan?" Apa Kiai? Mungkin pembabakan langsung beru. Kula saksi bahwa Mama Ira, undang-undang saya Mama Ira, Kang Amin itu jadi menantu Ki Hanak itu mengistiqomahkan hadiah selama 40 Jumat. Itu setelah menjadi menantu bolak-balik pakai sepeda, bahkan kalau nggak ada jalan kaki dari Babakan ke Gunung Jati. Di makamnya Syekh Said Hidayatullah. Itu kata Ki Hamidin ngomong ke saya. Kemudian saya tanya di mana posisinya, bukan di masjid, bukan di makbaroh, tapi di rumah kecil di pojok sana. Saya yang mengantar. Apa yang dibaca? Kata Kiai Hamidin itu adalah aurat hadiyu. Jadi kita sih aneh, lamun hadiyu bisa bertahan, bisa istiqomah, pada senang karena salah satunya wis ditetapai ning mamai sampean dan kiai-kiai yang lain. Jadi kita sekalian tinggal menikmati, bahkan alhamdulillah tidak ada yang dirubah satu kalimah pun. Bahkan kemarin ada yang nanya ke saya, "Kang, bagaimana kalau ditambahkan?" Kata saya nggak usah ditambahkan. Ada yang katanya ingin rezekinya bertambah, ditambah, yaitu apa diantaranya? Ya, ada bahasa ya rozak. Nah, ini katanya kalau istilah bahasa menambah rezeki sudah ada di situ kan, yaitu dengan membaca surat Al-Waqiah. Ya, kecuali ini ada tambahan-tambahan seperti yang dinotsin oleh Kiai Zamzami adalah sholat itu di luar, tapi itu untuk melengkapi. Jadi pesan para masayih jangan ditambah lafaz-lafaznya. Bahkan kalau ada yang konon katanya, ya sering saya dengarkan juga ada beberapa lafaz yang beda-beda kiai, tapi tidak ada yang mempermasalahkan. Ini apa kata? Makanya itu lafadznya jangan ditambahi, jangan dikurangi, kecuali bilangannya. Di situ ada istighfar 100, ya, kemudian la ilaha illallah 100. Itu kemarin nanya ke Kang Juki, kemudian Kang Juki menyampaikan ke saya, wis masalah bilangan sih relatif, lamun wonge pada ngantuk cukup 10 bae. Di diskon dari Kang Juki. Kang penting mewakili, sebab lamun 10 ping 100 bis pira coba dihitung. Wong siji maca 10 dikalikan orang 100, malam bising 100. Aduh, Kang Juki politisi juga. Ya bisa orang apa-apa, Kang penting aja ditambahi, aja dikurangi, lamun bilangan gak apa-apa. Maka di situ rata-rata bilangan 10, 10, 10, baca istighfar, baca kalimat thayyibah, baca la ilaha illallah, itu gak apa-apa 10, 10. Itu untuk mempersingkat
waktu. Jadi mohon kepada jamaah yang ada di sini, mudah-mudahan ini bisa istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, bahwa setelah perkembangan begitu maju dengan medsos, maka Hadiu pun ikut mengikuti kegiatan-kegiatan, bukan saja di Babakan, tetapi ada yang namanya kegiatan Hikmah Hadiu, yaitu keliling ya di tiap kabupaten. Dan kami dari keluarga alhamdulillah kerjasama dengan PCNU ya. Kemarin di launching di PCNU Kabupaten Cirebon, kemudian yang kedua dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Cirebon, Kota Cirebon, dan kerjasama dengan PCNU. Kemudian yang ketiga kerjasama dengan PCNU Kabupaten Indramayu juga di Islamic Center. Dan hari ini sebenarnya juga diminta di Islamic Center, tapi karena yang meminta kiai ketua PCNU lagi, ketua Hadiu lagi, apa maling jabatan ya kamu kemarin. Jadi kula keder wis Kang Asep ning pondoke kula mawon pengen ketekanan kiai lan nyai-nyai sing pundi-pundi diberkahi. Jadi bakal masalah berkah kula nyerah. Padahal ya salah satu wakil dewan Kang Juwana sudah mempersiapkan. Wis Kang ning Islamic Center Majalengka beres mawon tinggal teka. Tapi yang memohon ini kiai. Jadi saya taat ke Kiai Umar. Tapi Satgas Kiai Umar itu dari hari Minggu ke hari Sabtu beliau masih siap. Alhamdulillah, ini Kiai Umar ini benar-benar Masya Allah istimewa. Ya, jadi mohon insya Allah ini sudah direncanakan setelah Hadiu Akbar. Sekarang sudah ada yang memohon dari DKI Jakarta, yaitu insya Allah akan dilaksanakan setelah Hadiu Akbar, yaitu di Jabotabek. Ya, tempatnya di Pondok Gede, Asrama Haji Pondok Gede. Ya, kebenaran barokah ulama zaman dulu Babakan, ketua Kemenang DKI itu alumni Pondok Pesantren Babakan, aslinya Majalengka lagi kan Umar. Dan beliau sudah komunikasi ya dengan kami, Kang Asep, Poke, engko tes Hadiu Akbar, tempat nyingkana segala-galanya wis beres kabeh. Kali gawe rombongan dewek masing-masing. Siap betul? Oh, enak loh bang ngomong tua ya. Jadi nanti setelah ini tanggal 4 Januari Hadiu Akbar tadi sudah disampaikan oleh Kiai Saldi sebagai ketua umum Hadiu. Itu setelah acara Hadiu Akbar menjelang puasa kita diminta datang di Pondok Asrama Haji di daerah Bekasi. Ya, bahkan ada ya salah satu orang Cirebon yang sukses di sana menjadi salah satu camat di Pademangan ngomong ke saya, Kang Asep kalau mau jalan-jalan mangga, nanti masuknya gratis. Di mana? Katanya itu di laut Jakarta itu Ancol. Masya Allah. Jadi kita ada Hadiu plus jalan-jalan. Sudah ada yang telepon ke saya penguasa di sana Kang Asep. Kalau mau habis Hadiu jalan-jalan ke Ancol, silakan masuk gratis, bayar gratis. Ya. Jadi alhamdulillah, makanya alhamdulillah saya atas nama Mas Sai Babakan tinggal menikmati jasa para orang tua zaman dulu, dan mudah-mudahan beliau ini ditempatkan di sisi Allah tempat yang bahagia, jannatul naim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja ingkang kula sampaikan sepindah malih matur nuwun Ki Umar sedanten mawon dateng Mas Sai mangga kula niati khusuk milat Hadiu ingkang dipimpin dateng Kiai Haji Jamjami. Niku mawon ingkang kula sampaikan sepindah malih nuwun agung pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.